Salam SN, salam kompak selalu. Ketemu lagi dengan saya, Agus Harizal Alusyikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan hari ini kita ulas berita masuk edisi ke-257, Kamis 26 Desember 2024. Ya, di saat yang lain sudah liburan, koran SN dengan ulas beritanya ini tetap setia menemani penonton Desa SN dengan kupas tuntas ulas berita. Dan seperti biasanya ulas berita saya ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum, Dad. Waalaikumsalam, Kak. Dan kita akan membahas, Dad, ya. Ya. Ada 3 berita yang viral, warawiri ya beritanya ya. Terutama mendapat apresiasi yang cukup tinggi dari pembaca Suara Nusantara, edisi paper dan koran sn.com. Yakni satu itu adalah perkara dugaan korupsi batubara. Kemudian ada dari persidangan dugaan korupsi Jargas. Ya. Kemudian ada perkembangan terakhir atau komentar untuk perkara dugaan korupsi dana hibah PMI Kota Palembang. Ya. Dan kita akan kupas satu persatu, Dad, ya. Yang pertama itu tentang perkara dugaan korupsi batubara. Yang menarik apa nih, Dad? Silakan. Ya, kita sebut dulu nama perkaranya, ini dugaan korupsi pengelolaan tambang izin pertambangan batubara PT Andalas Bara Sejahtera yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan kerugian negara tahun 2010 sampai dengan 2014 di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumsel dengan jumlah kerugian negara 495 miliar. Di mana dalam persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Fauzi Isra SHMH didampingi Hakim Anggota Haji Wahyu Agus Susanto SHMH dan Fitriadi SMH, tim jaksa penuntut umum telah mengungkap aliran uang dalam perkara tersebut, di mana diungkapkan oleh jaksa penuntut umum bahwa terkait aliran uang dalam perkara tersebut mengalir kepada 6 terdakwa, di mana 6 terdakwa dalam perkara ini terdiri dari 3 terdakwa merupakan pihak swasta dari PT Andalas Bara Sejahtera, sedangkan 3 terdakwa lagi merupakan ASN dari pihak Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat, ya. Oke, Dad, ya, soal aliran uang kita sudah bahas di beberapa episode ulas berita kita sebelumnya, Dad, ya. Ya. Agenda persidangan berikutnya apa, Dad? Silakan. Ya, untuk agenda sidang berikutnya telah ditetapkan oleh hakim, Kak, ya, di mana Hakim Fitriadi SMH di saat persidangan sebelumnya telah menjadwalkan sidang akan digelar pada 6 Januari tahun 2025, Kak. Infonya banyak saksi yang akan dihadirkan. Ya, dari keterangan Hakim Fitriadi SMH, Kak, ya, bahwa di persidangan tersebut jumlah saksi yang akan dihadirkan sesuai dalam BAP, berkas berita acara pemeriksaan yang ada dalam berkas perkara, di mana dikatakan Hakim Fitriadi SMH untuk jumlah seluruh saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan tersebut berjumlah 55 saksi, Kak. Oke. Perkara dugaan korupsi ini, Dad, ya, tidak bisa lepas dari peran kepala dinas ya, yang menjabat kala itu ya. Sempat terungkap dalam persidangan peran kepala dinas yang mengakibatkan akhirnya timbul ya dugaan korupsi batubara di Sumsel ini. Apa saja perannya yang terungkap dalam persidangan dan ini dalam dakwaan jaksa, Dad, ya. Silakan. Ya, dalam dakwaan jaksa yang terdiri dari jaksa penuntut umum Toto Rudianto SHMH didampingi Rian Sumarta Syamsu SMH dan Aswar Hamid SMH, dalam dakwaan di persidangan telah mengungkap, ya, modus dari terdakwa yang merupakan kepala dinas, di mana dikatakan jaksa penuntut umum dalam perkara tersebut kepala dinas melakukan pemalsuan titik koordinat, ya, di mana hal itu dikatakan jaksa penuntut umum saat membacakan surat dakwaan untuk para terdakwa di Pengadilan Tipikor Palembang. Selain itu, tim jaksa penuntut umum juga mengungkapkan bahwa dalam perkara tersebut terdakwa yang merupakan kepala dinas pertambangan energi Kabupaten Lahat juga menerbitkan surat asal barang, ya, di mana menurut JPU surat asal barang ini merupakan terkait batu bara yang diambil oleh PT Andalas Bara Sejahtera di wilayah lahan izin BUMN PTBA, yang selanjutnya dari surat asal barang tersebutlah PT Andalas Bara Sejahtera dapat menjualkan batu bara tersebut, Kak. Lanjut ulas berita kita, Dad, ya. Ya. Karena PT Andalas Bara Sejahtera ini mengambil atau mengeksplorasi batu bara yang bukan haknya atau milik dari BUMN PTBA, itu tentu ada terjadi kerugian negara, Dad, ya. Iya, Kak. Terungkap dalam persidangan, Dad, kerugian negara. Ya, dari pertama kan dari dakwaan jaksa penuntut umum, Kak, ya, di mana dalam dakwaan jaksa penuntut umum adapun jumlah kerugian negara dalam perkara tersebut sebesar 495 miliar, Kak, ya. Namun saat tim JPU menghadirkan saksi dari pihak PTBA,
ya ini selaku Kepala Teknik Tambang atau KTT yang juga JM di PT Bukit Asam atau PTBA TBK. Menurut saksi pada tahun 2013 PTBA melakukan penghitungan internal ya, di mana hasil dari penghitungan internal dari batu bara yang diambil oleh PT Andalas Bara Sejahtera dari wilayah izin PTBA, termasuk menghitung terkait lahan yang lubang yang tidak direklamasi akibat tambang batu bara. Menurut saksi jumlah kerugian dari terkait hal tersebut sebesar 313 miliar, Kak. Oke. Terungkap juga dalam persidangan atau dakwaan jaksa itu kurun waktu ya atau rentang waktu terjadinya eksplorasi batubara berapa lama waktu atau berapa tahun, Den? Dalam perkara tersebut dalam dakwaan jaksa penuntut umum, Kak, ya, bahwa ada kurun waktu perkara ini ya ini tahun 2010 sampai dengan 2014, Kak, ya. Hal itu kan diungkapkan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya. Namun dari keterangan saksi yang merupakan pihak PTBA selaku kepala teknik tambang, saksi tersebut mengungkapkan bahwa PT Andalas Bara Sejahtera melakukan penambangan dari tahun 2010 dan baru diketahui pada tahun 2013, Kak. Oke, dari perkara dugaan korupsi ini ada tersangka baru, mungkin keterangan dari Kejati Sumsel? Ya, dari keterangan Kejati Sumsel, Kak, ya, melalui Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMH, jika dalam perkara tersebut belum ada tersangka baru yang mengarah ke tersangka baru, Kak, ya, di mana dikatakannya tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel sejauh ini masih menunggu fakta persidangan 6 terdakwa yang saat ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang, Kak. Oke, agenda persidangan berikutnya tahun depan ya. Tahun 2025 dengan menghadirkan 55 saksi tadi, Det, ya. Total seluruh 55 saksi, Kak. Oke, kita apresiasi kinerja dari Kejati Sumsel ya. Dan saat ini sudah masuk persidangan ya di Pengadilan Negeri Palembang, dan kita berharap semoga apa yang terjadi dalam perkara dugaan korupsi ini dapat terbuka dan diungkap jelas ya. Oke, lanjut ulas berita kita, Det, ya. Dan kita ke sesi berita berikutnya tentang perkara dugaan korupsi Jargas ya, yang saat ini masih di persidangan ya. Iya, Kak. Dan sebelumnya sudah tuntutan, Det, ya. Iya, Kak. Apa isi berita atau yang mau diulas Dedi dalam tuntutan tersebut? Silakan, Dedi. Nama perkara tersebut ini dugaan korupsi proyek pekerjaan penyambungan jaringan instalasi pipa jaringan gas atau Jargas Alam tahun 2019 pada PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya atau PT SP2J BUMD Pemkot Palembang yang rugikan negara sebesar 3,9 miliar. Dalam persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Fitriadi SMH didampingi Hakim Anggota Haji Hoiri Ahmadi SMH dan Haji Wahyu Agus Susanto SMH, tim jaksa penuntut umum dari Kejati Sumsel terdiri dari Iskandar SMH didampingi oleh Hermansa SMH telah membacakan tuntutan untuk keempat terdakwa dalam perkara tersebut, di mana dikatakan jaksa penuntut umum untuk terdakwa yang merupakan mantan Direktur Utama PT SP2J dituntut dengan pidana 6 tahun penjara. Kemudian untuk 3 terdakwa lain yang merupakan mantan Direktur Operasional PT SP2J, lalu mantan Direktur Keuangan PT SP2J dan mantan Direktur Umum PT SP2J masing-masing dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan tuntutan pidana 2 tahun dan 6 bulan penjara, Kak. Oke, Det, ya. Pada saat pembacaan tuntutan para terdakwa hadir ya? Hadir, Kak. Kemudian tentang tuntutan, apa yang melatar belakangi atau pertimbangan jaksa hingga tuntutannya dibacakan demikian. Silakan, Dedi. Ya, Kak, dalam perkara tersebut jaksa penuntut umum, Kak, ya, dalam tuntutannya mempertimbangkan bahwa dalam keempat terdakwa yang saat itu merupakan direksi pada PT SP2J telah terbukti melanggar pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan subsidiar jaksa penuntut umum. Dikatakan jaksa penuntut umum adapun fakta persidangan yang hingga keempat terdakwa dituntut oleh jaksa penuntut umum, yakni keempat terdakwa yang merupakan direksi bersama-sama telah menerbitkan SK direksi swaklola proyek pekerjaan Jargas yang anggarannya dari penyertaan modal sebesar 22,5 miliar, Kak, ya. Karena menurut jaksa penuntut umum dengan anggaran sebesar tersebut harusnya
proyek Jargas tidak dilakukan swaklola namun dilakukan secara lelang, Kak. Oke, tadi Dedi mengulas tentang tuntutan ya, Ya. dengan agenda tuntutan ya dalam persidangannya. Sebelumnya yang menarik juga Den ya tentang pembelaan dari terdakwa. Ya. Ini judul yang dibuat Dedi menarik juga Den ya. Apa? Masih ingat Dedi judulnya? Ya, judulnya mantan Dirut PT SP2J minta hukuman seadil-adilnya dan menangis di persidangan, Kak. Dan sudah terbit ya, Ya. di koran.sn.com. Silakan Dedi ulas. Ya, dalam persidangan tersebut 4 terdakwa, Kak ya. 4 terdakwa masing-masing menyampaikan pembelaan atau pledoi pribadi atas tuntutan dari jaksa penuntut umum. Emang di persidangan tersebut salah satu terdakwa yang merupakan mantan Direktur Utama PT SP2J menangis di persidangan, Kak ya, saat menyampaikan pledoi pribadinya. Sebelumnya terdakwa yang merupakan mantan Dirut PT SP2J tersebut mengungkapkan bahwa dalam perkara ini dikatakan terdakwa adanya tanda kutip kerugian negara, Kak ya. Menurut terdakwa ketika itu dirinya disampaikan oleh dua saksi yang merupakan pegawai PT SP2J bahwa terkait pemberian uang yang dari pemberian uang dari pembelian pipa untuk Jargas merupakan diskon, Kak. Kemudian terdakwa menyampaikan bahwa ketika itu dirinya menyampaikan kepada kedua saksi tersebut kalau tidak bermasalah dan itu memang diskon ya diambil. Tapi kalau bermasalah jangan diambil. Namun kedua saksi dari pihak PT SP2J tersebut menyampaikan kepada terdakwa jika uang tersebut adalah diskon sehingga uang tersebut diambil untuk operasional PT SP2J, Kak ya. Kemudian dalam persidangan tersebut mantan Dirut PT SP2J ini mengungkapkan, Kak ya, bahwa dirinya meminta hukuman yang seadil-adilnya kepada majelis hakim sambil dirinya menangis di persidangan, Kak. Pada saat membacakan pembelaan, para terdakwa didampingi pengacara dan Masing-masing terdakwa didampingi pengacaranya, Kak. apa reaksi dari hakim dan jaksa terhadap pembelaan para terdakwa ini? Dari hakim pertama ya, dari pembelaan dari terdakwa tersebut, hakim menyampaikan akan meminta tanggapan kepada jaksa penuntut umum terkait akan menjawab pembelaan para terdakwa tersebut, dan dikatakan oleh jaksa dari Kejati Sumsel Iskandar dan Hermansyah SMH jika pihaknya akan menanggapi terkait pembelaan para terdakwa, Kak. Dan persidangan terbuka untuk umum, Ded ya? Ya. Banyak wartawan yang meliput, Den? Ya, lumayan, Kak. Oke, Ded, bagaimana tanggapan jaksa sendiri terhadap pembelaan para terdakwa ini? Silakan, Dedi. Ya, dalam sidang kemarin, Kak ya, bahwa tim jaksa penuntut umum juga telah menyampaikan tanggapan terkait pembelaan para terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang, di mana tanggapan jaksa penuntut umum dibacakan di persidangan, di mana dikatakan jaksa penuntut umum terdiri dari Iskandar dan Hermansyah SMH yang merupakan jaksa dari Kejati Sumsel mengungkapkan bahwa pihaknya selaku jaksa penuntut umum tetap pada tuntutan para terdakwa yang telah disampaikan pada sidang sebelumnya, Kak ya. Selanjutnya majelis hakim mengagendakan sidang selanjutnya, yakni terkait tanggapan balik dari pihak kuasa hukum atau pengacara dari 4 terdakwa yang nanti akan digelar pekan depan, Kak. Oke, Ded ya, seru ulas berita kita malam hari ini, Ded ya. Iya, Kak. Yang pertama tadi kita mengulas perkara dugaan korupsi batubara di Sumsel ya, yang sudah beberapa kali persidangan ya. Kemudian tentang perkara dugaan korupsi Jargas. Dan sesi ketiga ini tentang perkara dugaan korupsi dana hibah PMI ya. Iya, Kak. Dedi bisa mengulasnya perkembangan terakhir, silakan Dedi. Ya, perkembangan terakhir terkait perkara tersebut yakni dugaan korupsi pengelolaan dana hibah dan biaya pengganti pengelolaan darah pada Palang Merah Indonesia atau PMI Palembang tahun 2020 sampai dengan 2023, Kak ya. Dari keterangan Kasih Penyidikan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Palembang Aryo Aprianta Gopar SMH bahwa perkara tersebut sudah dinaikkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Bahkan Aryo juga sebelumnya juga telah mengatakan bahwa pada saat perkara tersebut masih tahap penyelidikan, ada sejumlah saksi yang dimintai keterangan terkait penyelidikan perkara tersebut, Kak. Dan untuk perkara dugaan korupsi ini belum ada tersangkanya, Ded ya? Belum, Kak.
khusus yang belum ada tersangka ini ada permintaan khusus dari Kamaki Sumsel ya, Bapak Insinyur Ferry Kurniawan, dan sudah kita terbitkan berita, Ded ya. Sudah, Kak. Apa komentar Kak Ferry? Silakan, Dedi. Ya, Deputi Kamaki Sumsel Insinyur Ferry Kurniawan ya meminta agar Kejari Palembang segera menetapkan tersangka dalam dugaan kasus korupsi dana hibah PMI Kota Palembang tersebut. Karena menurut Ferry Kurniawan, dalam perkara tersebut saat ini sudah tahap penyidikan. Kemudian dikatakan Ferry, saksi-saksi juga sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan. Maka Ferry mengungkapkan Kejari Palembang telah mendapatkan alat bukti. Dari itulah Ferry selaku Deputi Kamaki Sumsel meminta agar Kejaksaan Negeri Palembang untuk segera menetapkan tersangka dengan menggelar perkara terkait perkara tersebut, Kak. Oke, Ded ya, sudah cukup panjang ulas berita kita, Ded ya. Iya, Kak. Ada 3 sesi ya yang kita ulas malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk penonton Lesa SN, dan untuk penonton Lesa SN bahwa berita-berita yang kita ulas ini sudah terbit ya, di Suara Nusantara, edisi paper dan koran SN.com. Dan kami masih mengharapkan usul dari penonton Lesa SN untuk tema-tema yang akan kita bahas dalam ulas berita, Ded ya. Dan kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang begitu tinggi kepada penonton Lesa SN ya, yang terus setia menanti tayangan-tayangan ulas berita dari Lensa SN. Dan sepertinya kita udah di ujung ulas berita, Ded ya. Dan seperti biasanya juga di ujung ulas berita kita ada quotes ya. Dan quote kita malam hari ini sederhana saja ya. Jangan hiraukan suara sumbang yang mengarah kepadamu, selagi itu berbuat baik, teruslah berkarya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya, salam SN, salam kompak selalu.